Bapak bersyukur buat malam ini Tuhan, terima kasih buat anugerah dan kasih-Mu. Tuhan silakan nanti Kau berbicara melalui pahlawan-Mu Tuhan, yang sudah Kau utus ke tempat ini. Roh Kudus, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu dan kehendak-Mu atas kami dan keluarga kami Tuhan. Dan rumah-Mu ini akan seperti di sorga. Haleluya. Amin. Dan amin. Oke, shalom, selamat malam semuanya. Termasuk yang ada di online. Hari ini saya ketemu kejutan demi kejutan, saudara. Ya, karena udah kedatangan tamu dari jauh. Terus kedatangan konco-konconya lagi. Ya, terus ada sobat saya, Tracy juga dari Bali, datang di sini. Saudara, rasanya nggak kebayang, saudara. Jadi saya di belakang lihat ini kok modelnya kayak Tracy. Ya kan, tapi saya lihat, apa iya sih Tracy ada di sini gitu. Karena nggak ada berita, saudara. Taunya memang iya, dan thank you buat Pierre dan teman-temannya, welcome. Ya, dan buat yang lain, selamat datang, saudara. Nah, Pierre akan bicara tentang life. Karena tahun ini memang kita akan bahas tentang life itu, saudara. Tapi tadi lagu tadi menghentak saya. It is your breath in our lungs. Adalah nafasnya dia, saudara. Di dalam paru-paru Anda dan saya. Ini yang membuat Anda dan saya bisa hidup. Hidup bukan asal hidup ya, saudara. Hidup dalam arti yang seutuhnya. Dan harusnya ini yang menjadi hak kita untuk kita alami. Amin. Ya, setahun kita akan bicara terus dan akan belajar terus tentang ini. Ya, karena semakin saya renungin, semakin saya bingung. Ternyata memang hidup kita belum apa-apa, saudara. Jadi kalau standar yang Tuhan lihat, yang Tuhan berikan buat Anda dan saya, itu tepat seperti Yesaya 55, 8, dan 9, seperti tingginya langit dari bumi. Tapi seringkali kita bilang, mana mungkin. Justru itulah, ya, for with God, all things are possible. Amin. Saya nggak panjangin, dengan sukacita saya minta Pierre ya untuk datang. Ini adik, ini anak, ini apa saya nggak tahu udah saudara. Pokoknya ini luar biasa, ya kan. Thank you banyak. Silakan. Terima kasih Om. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom. Haleluya. Makasih semuanya bisa ada di sini hari ini, bahkan juga yang bisa secara online. Yes, saya percaya bahwa kita semua di sini bukan karena kebetulan. Tapi kita di sini sebagai orang-orang yang memang pertama mengasihi Tuhan, kedua kita semua pernah punya kesempatan banyak dalam kehidupan yang mungkin tidak kita lihat dengan sedemikian rupa. Banyak dari kita bisa memiliki kehidupan, tapi banyak dari kita tidak bisa melihat bahwa kehidupan itu dapat dimaksimalkan. Banyak dari kita hanya menjadi orang yang bisa melihat ke belakang dan menyesal. Kalau ternyata banyak hal yang aku tidak lakukan dengan luar biasa. Dan malam hari ini saya nggak sendirian sama seorang sahabat. Halo. Ini kenapa jadi Kak Pierre yang jadi hostnya ini? Saya malam ini mau wawancara dia. Gantian saya mau wawancara dia. Yes, selamat malam semuanya, welcome. Kita sembari duduk aja Kak Pierre ya. Nggak boleh berdiri ya? Mau berdoa lagi? Kalau berdiri jadi stand up comedy. Iya jangan, iya nanti lucu kita jadinya ya. Kita boleh duduk. Kalau nggak keberatan kita duduk juga ya, sama seperti saudara semua ya.
Yes, welcome sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang join onsite maupun teman-teman juga yang join online. Welcome to Reva Fellowship malam hari ini. Hari ini ada Kak Pierre dan aku akan temenin. Buat yang belum kenal, perkenalkan nama aku Ezra. Hari ini bakal nanya-nanya sama Kak Pierre. Mungkin Kak Pierre mau perkenalan dulu. Oke, boleh. Perkenalan dulu. Siapa tahu kan ada teman-teman Iya, betul, yang... betul. Oke, first of all, nama saya adalah Pierre Roland Christie. Tuhan memberkati saya. Akhirnya saya berumur tadi karena Om David sudah katakan sama kita, saya nggak tahu mau panggil anak, apa adik, apa om, kebalik. Basically, saya diberkati Tuhan dengan satu orang wanita yang luar biasa, menjadi seorang istri saya, dan saya percaya Tuhan kasih seorang penolong yang sepadan, mau berjalan bersama, dan itu yang membuat sampai hari ini saya bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Tuhan gak pernah lupa gimana perjalanan kita, gimana berpartnership dengan Allah, itu adalah sesuatu yang paling luar biasa di dalam kehidupan. Dan bukan hanya Tuhan kasih saya satu orang istri yang luar biasa, tapi Tuhan juga kasih 3 orang anak yang lucu-lucu semua kayak bapaknya. 2 anak pria dan 1 anak wanita. Lucu kok Kak, lucu kok. Aku sepakat itu ya. Iya, you like that one? Well, basically aku ngucap syukur kalau Tuhan kasih 3 orang anak saat ini, semua juga anak-anak yang luar biasa, laki-laki 2 dan 1 orang cewek atau perempuan. Dan semua mereka adalah kisah kehidupan bersama dengan Tuhan. Tidak terjadi dengan begitu saja atau simple saja, tapi saya melewati proses perjalanan kehidupan untuk bisa memiliki mereka di dalam kehidupan saya sampai hari ini. Lalu kemudian saat ini Tuhan percayakan saya untuk melayani di dalam sebuah gereja, yaitu a home church yang ada di dalam di kota Macau, tepatnya di China, Macau SAR atau Special Administrative Region. Saya mau tanya dulu, berapa banyak dari Anda pernah ke Macau? Oke, beberapa dari Anda saya nggak ngeliat di gereja, jadi mungkin ke tempat lain sering gereja, di sana cuma ada kasino. Oke, you guys know that, right? Okay. So basically lain kali please come up to the church, otherwise I will pray for you more, okay? So basically kami sudah ada di sana, saat ini gereja sudah berjalan selama 13 tahun. Please tetap doakan supaya Tuhan tetap pakai gerejanya untuk kota dan bangsa. Gereja Macau sendiri terpanggil dengan sebuah visi saat ini, itu sebagai a house of recycle. Itu rumah untuk daur ulang. Mungkin kalau kita pikir daur ulang bicara tentang barang, atau mungkin bicara tentang hal-hal yang tidak berguna yang sudah dibuang. Tapi saya percaya justru Tuhan recycle kehidupan kami semua, termasuk saya, dari hal-hal yang tidak berguna di masa lampau. Dan mau dipakai Tuhan, di-recycle Tuhan supaya bisa menjadi hal-hal yang berguna di hari ini dan hari besok. Jadi saya percaya setiap kita bisa mengalami sebuah transformasi kehidupan kalau kita mau biarkan Tuhan kerjakan sesuatu. Dan saat ini juga untuk gereja kami sendiri, kami berada di bawah Gereja Bethel Indonesia. Dan Tuhan percayakan kami juga untuk mengelola gereja-gereja yang ada di Northeast Asia. Saat ini ada 7 negara yang ada di Northeast Asia, jadi Tuhan trusted untuk gereja kecil ini bisa menjadi berkat untuk gereja-gereja yang ada di bangsa-bangsa. Nah, itu hal-hal yang kecil, lalu yang kami layani di sana adalah sebagian besar, pertama adalah pekerja migran Indonesia. Itu orang-orang yang bekerja di rumah tangga, sebagian besar. Mungkin saya cerita sedikit nggak apa ya. Silakan. Tidak pernah terpikir oleh kami untuk melayani orang-orang yang biasanya melayani kami di rumah. Karena kami terbiasa di Indonesia sebelumnya, kami punya orang-orang yang melayani di rumah. Yang mungkin seringkali ya orang-orang ini ada untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mereka mungkin nggak pernah duduk satu meja makan sama kita, mungkin mereka nggak pernah nonton TV satu sofa sama kita gitu loh. Tapi Tuhan kasih kita kesempatan buat melayani mereka saat ini. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan juga kirim mereka menjadi orang-orang yang luar biasa dengan kisah kesaksian kehidupan yang luar biasa. Tidak terbatas kasihnya Tuhan dalam hidup mereka, karena hidup mereka lebih luar biasa dari sinetron yang ada dan film-film yang saya pernah tonton. Cukup luar biasa. Dan Tuhan kirimkan keluarga-keluarga, Tuhan kirimkan juga para profesional yang bekerja di sana, dan juga
anak-anak kampus atau anak-anak muda yang sekolah kuliah di China. Jadi saat ini cukup bervariasi yang ada di gereja. Dan bukan hanya itu saja, juga Tuhan kasih kesempatan untuk kami di dalam gereja bersama-sama melayani, bekerja sama sebagai non-profit organization di Makau. Jadi kami terlibat bukan hanya bersifat secara rohani, tapi juga Tuhan percayakan juga supaya seperti apa yang dilakukan di sini juga sama Om David dan teman-teman ministry yang ada, mengequip orang-orang lewat kelas-kelas yang ada, membantu secara sosial juga kepada banyak badan organisasi yang ada, bekerja sama dengan pemerintah, baik itu pemerintah Indonesia dan pemerintah Makau, dan we are hoping ke depannya tentu juga Tuhan akan lakukan hal-hal lebih dahsyat lagi. Dan saya lihat di sini ada beberapa teman-teman saya juga yang pernah ke sana yang udah jadi berkat buat Makau. Tepuk tangan buat mereka juga please. Well, anyway, thank you so much Om sudah dikasih kesempatannya hari ini bisa berbagi di tempat ini. So, that's it, Ezra. Thank you so much Kak Pierre buat perkenalannya. Buat Bapak Ibu teman-teman mungkin lihat juga di poster hari ini kita kasih tema dan judul itu bukan kita sih Kak Pierre. Kita kasih judul itu Life Beyond Life. Nah mungkin introduction sedikit, memang di tahun 2024 ini di akhir tahun lalu di Natalnya Reva itu Pak David sempat share juga kita tahun ini akan bahas tadi tentang sepanjang tahun ini kita akan bahas tentang Beyond Life. Ada satu pesan bahwa Tuhan itu ngasih hidup dalam kepenuhannya, tapi ada sesuatu yang lebih daripada apa yang kita lihat in realita kita sekarang gitu. Nah, aku mau tanya dong sama Kak Pierre gitu, kenapa bisa sampai di tema hari ini Life Beyond Life? Sure, saya percaya kita semua memiliki kehidupan, betul nggak? Anda berasal dari sebuah keluarga, Anda lahir ke dalam dunia, Anda nggak bisa pilih di mana Anda berada hari ini. Anda tidak bisa memilih Anda ada di kota mana, di bangsa mana, dengan paspor apa. Tapi banyak dari kita, jujur saja, kita bermimpi menjadi orang lain, tidak menjadi diri kita sendiri. Banyak dari kita sudah diberikan sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan, yaitu hidup itu sendiri. Kehidupan itu dapat dinikmati dan dapat dimaksimalkan ketika kita mengerti apa sih arti dari kehidupan kita hari ini. Kenapa banyak sekali kita bisa dengar orang give up sama hidup. Kalau tadi saya ngomong sedikit, setiap orang dari kita seringkali tidak bisa menggali dan memaksimalkan kehidupan kita. Kita punya pertanyaan nih, Tuhan mau bawa saya kemana sih? Kita selalu mencoba meng-copy paste apa yang kita lihat di hadapan kita di dunia. Jangan kaget, kita punya idola, kita punya orang-orang hebat di hadapan kita punya orang-orang yang kita bisa salut dan kita mimpi-mimpi pengen banget jadi mereka. Tapi kita lupa bahwa Tuhan sudah menjadikan kita itu seorang yang sangat spesial. Satu hari saya duduk, kenapa life ini menjadi beautiful? Satu hari saya duduk, saya lihat acara TV, yaitu waktu itu Discovery Channel. Discovery Channel itu ditemukan satu tengkorak manusia purba. Lalu para saintis mulai penasaran bagaimana kehidupan di zaman tersebut. Rupa manusia ini seperti apa, bentuknya seperti apa, dan kira-kira mereka keturunan orang apa. Lalu mereka mulai melakukan penelitian, lalu tengkorak itu mulai di-scan, 3D dan sebagainya dengan teknologi yang luar biasa. Hanya untuk menemukan dan mendapati gambar rupa orang ini seperti apa. Pelan-pelan bukan hanya itu saja, mereka mulai memasang lilin demi lilin di sekitar wajahnya. Lalu pelan-pelan mereka bikin telinganya, hidungnya, matanya, dan mereka taruh LED light di matanya supaya ada terang seperti itu. Lalu ketika pelan-pelan orang ini sedang membuat atau saintis ini sedang membuat rupa daripada tengkorak tersebut menjadi manusia yang bentuk dengan manusia di zaman tersebut, tiba-tiba sekilas saya ingat banget Roh Kudus bicara dengan jelas. That's how special you are. Tuhan membuat kita dengan tangannya. Sering kita lupa dan sering kita jalan hari ini, kita lupa bahwa how special you are today. Tuhan membentuk telingamu, matamu, hidungmu, itu step by step, slowly by slowly, tapi dengan hasil yang pasti. Jadi hari ini saya percaya bahwa kehidupan setiap kita itu adalah kehidupan yang memang nilai value-nya tinggi sekali. Oleh sebab itu kalau saya boleh bacakan, dikatakan seperti gini, life is all about chapter. Dikatakan bahwa life beyond life is not just about clearing the doubts about life itself.
It is also about your own experience in life, which changing your life completely by bringing about the total transformation in life itself. If knowledge is about that, and life after that makes you present life positive and beautiful, and if the understanding brings into positive changes in your life, then you have understood the message correctly. Artinya adalah apa? Bahwa banyak dari kita nggak bisa menangkap lebih jelas lagi tentang kehidupan yang spesial ini. Allah waktu menghembuskan rohnya, menghembuskan kehidupan kepada kita, maka kita tidak dapat dipisahkan antara tubuh, jiwa, dan roh ini. Ini kita punya hari ini gitu loh. Jadi yang tadi disampaikan kayak kehidupan yang kita terima hari ini, itu adalah kehidupan yang terbaik yang bisa kita punya. But why do we get stressed out sama our life? Kenapa sih kita suka sebel banget sama diri kita? Saya nemuin di Makau, saya nggak tahu di Indonesia, tapi saya nemuin di Makau sudah banyak sekali kasus orang bunuh diri. Saya sudah beberapa kali nyetop orang bunuh diri. Saya sudah pernah ketemu dengan satu orang yang datang di ibadah setelah kami punya acara di tengah kota, yaitu acara praise and worship, kira-kira di tengah-tengah kota yang terbuka, lalu kanan kirinya itu kasino semua. Ternyata hari itu waktu kita mengadakan drugs awareness yang isinya adalah pujian, penyembahan, dan kesaksian demi kesaksian. Ternyata ada satu orang wanita Filipina yang passing through. Dia passing through. Dia lewat saja, tujuannya cuma satu, dia datang ke Makau hanya untuk bunuh diri. Dia bayar mahal, dia beli tiket mahal hanya untuk bunuh diri di Makau. Kenapa? Alasannya waktu ditanya, kenapa kamu nggak bunuh diri di kampungmu saja? Karena dia bilang, nggak ada kesempatan buat bunuh diri. Selalu rame dengan keluarga, dengan orang, distraksi ada di mana-mana. Jadi dia nggak bisa fokus bunuh diri. Dia kumpulin uang, dia beli tiket, dia terbang, dia turun di Makau. Hari pertama dia jalan, dia cari tempat terbaik buat bunuh diri. Jadi kalau Anda pikir hari ini Anda punya semangat untuk hidup, Anda punya semangat buat buka bisnis baru, ada juga orang punya semangat buat bunuh diri, saudara. Karena mereka nggak ngelihat value dari hidup mereka. Dan apa yang terjadi waktu dia berjalan, hari kedua dia belum temuin tempatnya. Lalu hari ketiga, kebetulan di dekat kasino besar-besar itu ada satu jembatan yang menghubungkan dua pulau ini antara Makau dan Taipa. Satu jembatan ini dia punya peak yang sangat tinggi posisinya. Dan dia tentukan, saya akan lompat dari atas jembatan itu. Dia jalan kaki malam minggu itu. Dan malam minggu itu waktu dia pass through acara pujian penyembahan itu, dia stop. Dia datang ke tempat itu, dia lihat ada nyanyi-nyanyi apa, ya sudah. Karena jembatannya itu hanya 5 minutes dari tempat itu sebenarnya. Tapi hari itu, totally different. Hari itu Tuhan reveal tentang hidup sama dia. Hari itu Tuhan nyatakan bahwa your life is precious. Hari itu yang mestinya 5 menit terakhir sebelum dia naik ke atas jembatan dia bunuh diri. Justru menjadi saat di mana dia mengalami transformasi tentang kehidupan yang berarti. Hari itu dia berhenti, dia dijamah Tuhan, dia bertobat. Besoknya kehidupannya berubah, dia datang di gereja, dia bersaksi. Dan saya yakin, saudara yang kasih Tuhan, kehidupannya yang mestinya sebuah kematian, tapi ternyata menjadi sebuah kesaksian. That's life. Aku menarik banget karena tadi message yang Kak Pierre juga share, tadi quotes yang Kak Pierre bacain. Ketika kita betul-betul mengetahui, mengerti arti kehidupan itu yang sebenarnya, itu tuh akan bawa sebuah transformasi. Pola pikir kita terhadap hidup ketika kita benar-benar mengerti, itu akan berubah. Mungkin sebelum aku tanya pengalaman personal Kak Pierre gitu ya, dari message ini gitu Kak Pierre, menurut Kak Pierre di mana posisinya Tuhan Yesus dalam cerita transformasi dan kehidupan ini? Oke. Itu aku rasa itu bisa jadi satu poin yang message yang kuat juga. Yes. Kalau kita bisa lihat hari ini, Allah yaitu Yesus Kristus yang kita sembah, diawali dari roh Allah yang hidup.
Kenapa? Kalau Anda lihat kisahnya dengan jelas, baru aja ada diingetin di bulan yang lalu, tepatnya di Natal, pasti Anda diingetin semua. Bagaimana roh Allah dititipkan di dalam rahim dari seorang perawan Maria ya. Kemarin Tracy dari Makau, jadi berkat juga di Natal, kami dengarkan kesaksian lagi ya tentang wanita yang luar biasa yang Tuhan pilih. Wanita-wanita yang membawa kehidupan kepada kehidupan. Ketika dikatakan sebelum wanita itu mengandung, tetapi apa? Yang dititipkan adalah roh Allah di dalam wanita tersebut. Yang akhirnya menjadi bayi manusia. Anda bayangkan ini, berarti roh ini bekerja di dalam tubuh manusia, dan ketika anak itu lahir, anak itu dipenuhi dengan roh Allah yang kudus, dan diberi nama Yesus Kristus. Kita melihat betapa luar biasanya pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Ingat, karena ada roh Allah di dalam Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus mengakhiri terakhir kali perjalanan di dalam pelayanannya, sebelum kematiannya itu, Anda ingat juga kisahnya betapa dia rasanya mau mati saja. Ketakutan bisa dirasakan secara dagingnya, secara manusia. Tetapi yang memampukan dia menyelesaikan sampai di kayu salib, itu karena ada roh Allah yang tinggal di dalam dirinya. Bayangkan kita juga hari ini, kita nggak bisa pisahin antara tubuh, jiwa, dan roh kita. Ketika seorang manusia memisahkan rohnya, spiritualnya, kehadiran roh Allah itu di dalam dirinya, maka dia nggak hidup lagi, dia mati. Ketika Anda hidup hanya dengan daging saja, Anda akan mati. Tetapi ketika Anda hidup dengan roh saja juga, berarti Anda tidak memiliki kehidupan real atau realita nyata. Anda nggak mungkin jalan-jalan kemana-mana melayang-layang, betul saudara? Kan nggak gitu. Tapi ketika kita combine ini menjadi satu, pengertian ini, bahwa di dalam Anda ada roh Allah yang hidup bersama dengan Anda, itu yang akan memampukan Anda melewati yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh sebab itu ceritanya Yesus itu adalah cerita kemenangan, bukan kematian. Ceritanya Yesus itu adalah bukan bagaimana dia dikubur, tapi bagaimana dia bangkit dari kubur tersebut. Kalau kita bisa ingat itu, berarti banyak dari kita, daging kita bisa membawa kita kepada kematian, kepada kegagalan, kepada kekacauan, kepada kehancuran, kepada penyiksaan, kepada penyalipan sekalipun, kepada hal-hal negatif yang Anda bisa ucapkan. Sakit penyakit bisa ada, orang yang paling buruk, orang yang bisa menyakiti Anda, do many things, itu banyak banget. Tapi kenyataannya kenapa Anda bisa survive sampai hari ini? Selama roh itu ada bersama dengan engkau, selama engkau memiliki the spirit to live, sementara roh Allah itu juga diberikan kepada kita, kemampuanmu untuk bertahan itu yang akan membawa kemenangan yang baru buat kita semua. Setuju nggak? Amin? Kasih tepuk tangan membuat Tuhan kita dong. Yes. Dan menarik banget karena kalau ngomongin Allah itu roh gitu ya, aku ingat juga ada satu ayat bilang, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Betul. Dan Allah itu memberi upah kepada orang yang mencari dia. Yes. Menarik banget karena di situ dibilang barang siapa mau berpaling kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada. Ya. Dan ini ngomongin aku lagi pengen minta Kak Pierre share tentang point of view ini, tentang di situ ada kata percaya, ngomongin tentang iman percaya sama Tuhan dan gimana akhirnya itu affect reality-nya. Oke. Iman yang berhubungan dengan reality of life. Anda semua sudah tahu, kita semua sudah tahu sebagai orang percaya bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihat namun kita percaya. Artinya bukan karena Anda sudah melihat dulu baru Anda percaya. Anda ngelihat ekonomi bagus dulu baru Anda buka usaha. Anda dapat duit, gaji dulu, warisan dulu baru Anda mau buka mulai sesuatu. Kan nggak gitu. Iman itu adalah ketika Anda nggak ngelihat sesuatu tapi Anda tahu ada sesuatu. Gak bagaimana sekarang meyakinkan diri Anda bahwa sesuatu itu akan membawa sesuatu yang luar biasa. Betul dong? Coba Anda bayangkan ini. Kalau Anda buka di dalam Ibrani 11 dengan jelas dikatakan iman-imannya orang percaya nih semua nih. Bagaimana orang-orang yang luar biasa, pahlawan-pahlawan iman. Orang-orang yang ngalamin sesuatu yang dahsyat. Tapi dengar baik-baik. Bukan karena mereka sudah lihat contohnya dulu. Kita hari ini bisa baca Alkitab. Bisa dengar cerita. Kita bisa dengar kesaksian orang-orang yang berdiri di hadapan kita, keluarga kita, orang yang kita cintai. Bahkan orang-orang yang gak kita kenal tentang kemenangan secara iman.
Tetapi orang-orang pada zaman dahulu itu, para pahlawan iman, mereka nggak punya contohnya. Salah satu contohnya adalah Abraham. Kenapa Abraham dikatakan sebagai bapak orang percaya? Ya toh, kenapa dikatakan sebagai sahabat Allah? Kalau saja kita bisa hari ini dikatakan sebagai sahabat Allah, it's gonna be different. Coba bayangkan ini. Singkat ceritanya adalah Abraham, realitanya adalah saat itu dia mendengar suara Allah, dia nurut kepada Allah, dia melakukan satu perjalanan baru di dalam hidupnya tanpa tahu arah. Enak ya kalau hidup punya arah. Saya mau ke sini pakai GPS gampang saudara, betul nggak? Bahkan kalau jalanan macet pun kita bisa hide away and try to find another way. Easy, so easy. Tapi bayangkan ketika Anda nggak punya GPS, Anda nggak punya alamat, Anda cuma dibilang ini, jangan lupa datang ke tempat ini, saya ketemu kamu di sini. Kita akan bilang, do you mind? Kasih tahu kek, gitu loh. Tapi yang membedakan Abraham saat itu adalah dia berjalan bukan karena dia tahu kemana. Dan ketika dia punya cara pikir seperti ini, saya yakin kenapa? Karena satu hal, dia punya iman percaya itu karena ada roh Allah yang hidup di dalam diri dia. Kalau roh Allah bekerja, itu bukan dari cara point of view kita. Kita selalu pakai point of view kita, pasti Anda pakai daging. Dijamin. This is a good year. Oh, this is a good things. Karena kita ngelihat. Tapi kalau kita nggak lihat, let the spirit flows, maka kita akan mulai berjalan dalam hal-hal, ini kayaknya nggak mungkin nih, masa sih gini, masa sih orang ini. Kita akan mulai berpikir selalu meragukan dengan apa? Dengan daging kita, tetapi apa? The Spirit of God yang melit kita masuk ke dalam satu momen yang nggak mungkin menjadi mungkin. Coba bayangin ini, Abraham dijanjiin punya anak. Diberikan Ishak. Ishak ini adalah sebuah perjanjian. Saya yakin Anda semua pengen banget dapat kehidupan yang diberkati, kelimpahan, terobosan, dapat jodoh, pasangan, keuangan yang baik, kesehatan yang baik, you name it. Semua yang baik kalau Anda taruh, Anda mau banget pengen dapat ini semua. Dan saya yakin Anda doa itu tiap hari. Nothing is wrong with that. Itu keinginan kita. Tapi pertanyaannya adalah gini, bagaimana kalau nggak baik? Bagaimana kalau tidak sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana kalau ternyata Anda harus sakit? Bagaimana kalau ternyata Anda harus dihianati? Bagaimana kalau ternyata di dalam kehidupan semuanya nggak adil buat Anda dan Anda harus menghadapi realita yang paling pahit dalam hidup Anda bahwa apa? Semua nggak baik-baik saja. But remember this, it is okay to be not okay, but do not stay that way. Karena kenapa? Anda harus tahu bahwa di balik segala sesuatu yang nggak oke, biarkan Allah bekerja sehingga akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Amin. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Ketika dia mengawali dengan hal seperti itu, oleh sebab itu ketika dia terima janjinya Allah, dia terima Ishak di tangan dia terima mimpinya menjadi kenyataan, waktu tiba-tiba Allah minta, dia gak ragu-ragu buat balikin sama Allah. Kenapa dia gak ragu-ragu untuk kembalikan sama Allah? Dikatakan seperti gini nih, saya bacain ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 19. Firman Tuhan katakan gini, ini sekilas contohnya buat Anda. Dalam The Passion Translation Bible, ini saya translate. Dikatakan seperti gini dalam Ibrani 11 ayat 19. Iman Abraham membuatnya masuk akal bahwa Allah dapat membangkitkan Ishak dari kematian. Dan secara simbolis itulah yang sebenarnya terjadi. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya iman Abraham ini kok membuatnya masuk akal? Enggak masuk akal loh. Kita ngasih yang terbaik sama Tuhan. Saya tanya sama Anda, kalau Tuhan minta company Anda, kalau Tuhan minta duit Anda, kalau Tuhan minta keluarga Anda, Tuhan minta waktu Anda, Tuhan minta karir Anda, Tuhan minta posisi jabatan Anda buat kasih sama Tuhan. Saya yakin Anda akan nanya 10 kali sama Tuhan. Are you sure? Di balik ini Tuhan mau lakukan apa ya? Mimpinya kita adalah apa? Upahnya lebih gede, benar gak? Karena point of view kita adalah upah yang lebih besar, tetapi tidak dengan Abraham. Abraham mengerti waktu dia membawa yang terbaik kepada Allah, yang terbaik yang dia punya, waktu dia naik ke atas gunung itu untuk memberikan persembahan tersebut, point of view-nya bukan lagi tentang apa yang aku punya ini yang lebih berharga, tapi dikatakan bahwa Allah mampu membangkitkan yang mati. Dia yakin banget bahwa dikatakan bahwa Allah mampu membangkitkan Ishak dari kematian. Kok dia bisa yakin kayak gitu? Berarti dia yakin gini, apa yang aku kasih berikan terbaik kepada Allah secara mata manusia, secara daging is impossible.
Kamu sedang mengarah kepada kehancuran, kamu sedang mengarah kepada kekurangan, gimana ntar kamu kehidupan kamu besok, gimana nanti kamu ngidupin keluarga kamu, kalau kamu kasih uang kamu, kalau kamu kasih hati kamu kasih waktu kamu, you give everything, you will lose everything. Itu kata dunia. Tetapi in spiritual way, ternyata dia melihat yang berbeda. Dia kasih yang terbaik sama Allah. Maka Tuhan katakan gini, I don't need this. Karena sekarang aku tahu hatimu. Waktu dia kasih anaknya saat itu kepada Allah, ternyata Tuhan sudah siapkan gantinya. Dan bukan hanya itu saja, kalau Anda lihat kehidupan Ishak, ternyata Ishak diberkati 100 kali lipat dan berlipat kali ganda, dan setiap keturunan Abraham, Ishak dan Yakub diberkati sampai hari ini. Anda percaya itu enggak? Dimulai dari seorang yang tidak melihat dengan daging, tapi dia pakai spirit iman percayanya. And everything change. Wow. Yes, amen. Yes, aku ingat juga di situ di cerita itu ada ayat yang bilang sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Iya. tapi Abraham itu tetap ngelakuin itu dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. I agree. Dan ya aku setuju banget, memang kehidupan ada something beyond yang Tuhan punya simpen buat kita gitu. Tapi untuk tap into that reality, kita perlu activate our faith gitu. Yeah. Perlu diaktifin imannya kita. Ada ayatnya itu Ezra. Yakobus 2:17 katakan gini, demikian juga iman, jika iman tidak disertai perbuatan-perbuatan, pada dasarnya iman itu mati. Gini, a faith without an action will become nothing. Jadi Anda bisa menjadi orang yang paling beriman hari ini. Saya punya iman kepada Tuhan, saya punya iman besar, saya punya iman sebagai orang Kristen. Tapi dengar, kalau engkau gak pernah melangkah dengan imanmu, maka engkau gak akan pernah melihat sebuah hal yang besar terjadi dalam hidupmu. That's life. Aku tambahin sedikit di sini di Yakobus tadi itu ada satu ilustrasi yang aku pas baca di perikop itu. Semacam Yakobus lagi ngobrol sama orang-orang di situ. Dia bilang, oke, kalau misalkan kamu bilang kamu beriman dengan kata-kata kamu, aku akan tunjukkan imanku dengan perbuatanku. Yes. Ya, dan yes, ini undangan buat kita semua sih. Ketika kita ngomongin kita beriman, berarti nggak cuma di mulut doang, No. tapi by our action itu juga in line sama faith-nya. Satu lagi, kalau kamu bicara kayak tadi gitu Israel, saya mau tantang sama saudara sebenarnya hari ini. Kalau Anda bisa lihat dalam hidup Anda hari ini, apa yang paling berarti? Semua orang berbeda-beda. Apa yang paling berarti buat Anda? Lihat sikapmu terhadap hal yang paling berarti itu dalam hidupmu. Apakah engkau sangat jagai? Apakah itu menjadi aset terbaikmu di dalam hidup? Sampai engkau bisa meyakinkan dirimu, ini akan kukip sampai keturunanku. Mungkin itu barang, mungkin itu nama besar, mungkin itu kehidupan yang lain dan sebagainya. Dengar baik-baik. Saya yakin kalau Anda tidak mewariskan iman kepada keturunanmu, maka engkau sedang kehilangan sebuah masa depan dalam kehidupanmu. Karena justru yang paling terpenting dari semua adalah bukan apa yang kau bisa investasikan secara dunia kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu. Tapi justru hari ini yang berharga itu ketika engkau bawa kepada Tuhan, Tuhan akan lakukan seperti kepada Ishak, dimultiplikasi kepada keturunanmu. Amin. Boleh kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan? Ya, Tuhan baik. Kak Pierre, aku mau tanya sekarang mungkin lebih ke personal story-nya Kak Pierre. Ngomongin tentang life beyond life, kayak ada gak sih personal story atau personal testimony Kak Pierre tentang mungkin ada di lowest point atau mungkin justru ada di tempat yang mungkin kayaknya, oh Tuhan bisa bawa sampai ke sini ya ternyata ya, kayak mau denger dong ceritanya Kak Pierre. Well, salah satunya adalah sebuah life journey ya. Setiap kita punya perjalanan kehidupan, benar gak saudara? Sebuah perjalanan kehidupan itu akan menjadi sebuah history, sebuah catatan di atas kertas atau sebuah memori. Anda kebayang hari ini apa yang Anda mau lihat ke belakang di dalam perjalanan kehidupan Anda. Karena nggak ada orang yang tidak bisa menulis masa depan. Tapi Anda selalu bisa menuliskan masa lampau. Di dalam kehidupan kita banyak hal yang kita tidak bisa atur ke depan.
Tapi banyak hal yang kita bisa sesalkan di masa lampau. Banyak dari kita selalu mencoba untuk menggapai begitu banyak hal di depan. Tapi kita lupa ternyata pelajaran sudah kita punya di hari kemarin. Hari ini saya belajar satu hal di dalam perjalanan kehidupan saya. Saya ngucap syukur sama Tuhan, Tuhan bolehkan saya untuk berjalan di dalam karir saya sebagai orang muda juga. Di sini ada Tracy juga. Kita sama-sama dulu di dalam dunia modeling, cuma bedanya Tracy sampai ke bangsa-bangsa. Saya RT RW aja. Ya, Tracy jadi supermodel, saya model-modelan lah. Well, basically Tuhan percayakan perjalanan saya di dalam dunia karir dalam usia belasan tahun untuk masuk dalam dunia entertainment industry juga. Pada era itu, zaman itu cukup baik buat saya karena akhirnya saya dapatkan 3 hal mungkin yang dicari oleh anak muda. Ya, satu adalah uang, kedua adalah pamor atau kedudukan, dan terakhir adalah kekuasaan. Kekuasaan dalam bidang saya. Dengan saya bisa membuktikan diri saya di bidang saya dengan baik, maka akan sangat mudah bagi saya untuk membuat orang mengikuti apa mau saya, bukan saya mengikuti apa mau orang. Mungkin sepertinya ini adalah apakah itu buruk atau tidak. Ternyata banyak orang masih mimpi seperti itu. Tapi dengar baik-baik, 3 hal ini tidak akan menjadi buruk kalau kita mengerti ketika kita hidup di dalam Tuhan. Problemnya Tuhan membolehkan kita melewati masa-masa lewat tersebut hanya untuk menjadi sebuah pembelajaran dan melihat ke belakang bahwa apa, nyesel gue kenapa gak di dalam Tuhan dari awal gitu loh. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, saya percaya sebesar atau sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepada Anda hari ini, the great investment in life itu adalah ketika Tuhan taruh spiritnya kepada Anda supaya Anda bisa merasakan kebaikannya. Saudara tahukah Anda, thank you, tahukah Anda bahwa ketika Tuhan panggil saya menjadi seorang pelayan Tuhan, waktu itu saya nggak punya cita-cita buat jadi seorang pastor. Gak ada, Ezra. Aku tuh nggak punya cita-cita mau jadi hamba Tuhan gitu-gitu. No, bahkan ketika saya jadi seorang hamba Tuhan satu hari dan melayani Tuhan, setelah berjalan 2 tahun saya nanya sama Tuhan, why me? Pernah nggak Anda tanya dalam hidup Anda, why me Lord? Gitu loh. Tapi saya straight away dapat answer dari Tuhan, why not you? Kalau Tuhan bisa dengan confidence ngomong gitu sama kita, kenapa kita nggak pernah confidence sama diri kita? Saudara, saya mikir sama Tuhan, kok jernihnya kayaknya beda banget ya, tapi Tuhan buka pintu begitu banyak. Dan singkat cerita, perjalanan saya mulai dulu, saya pernah dinubuatkan menjadi seorang hamba Tuhan. Satu waktu saya pergi ke dalam sebuah persekutuan seperti gini, anak-anak muda semua, kami duduk paling belakang, biasalah anak-anak muda kami nggak mau duduk di depan. Lalu tiba-tiba seorang hamba Tuhan dari Amerika ini, seorang wanita, dia panggil semua anak muda maju ke depan. Kita pasti, aduh, gitu kan, pada gitu kan anak muda, kenapa disuruh maju, gitu kan. Kita mau didoakan, baru kan kakak-kakak rohani biasa kan, ayo maju, kamu harus didoakan. Wah, kita pun tak bisa menolak ya kan, biasanya dipaksa ke depan. Kebetulan ketika semua deretan sudah paling depan sudah ada, saya paling belakang. Tempat paling aman. Waktu dia mulai berdoa tumpang tangan satu-satu semua ini didoakan. Tiba-tiba dari depan gitu di antara sela-sela itu tiba-tiba dia tunjuk belakang. You! Jadi dia bilang you gitu saya ngeliat ke dia. Saya lihat teman saya sebelah kanan kiri. Me? Yes, you. Wah. Saya kaget dia nunjuk saya saudara. Dan dia katakan gini, you know what? No. One day you will serve the Lord. Anda tepuk tangan, saya tertawa. Saya tunduk kepala langsung gini. Saya ketawa. Saya ketawa. I was laughing kayaknya gini. Enggak juga kali, ngapain juga jadi hamba Tuhan gitu kan, ribet banget gitu loh harus di gereja tiap hari. That's what I'm thinking gitu. Itu yang aku pikirkan karena aku tidak melihat diriku seperti itu. Tapi ketika di dalam masa ditahbiskan menjadi seorang hamba Tuhan, saya ingat banget di Jakarta waktu itu. Tepatnya kami di sidang, terus lalu ditumpangkan tangan. Saya nggak ingat kisah itu sama sekali. Tapi waktu saya lagi nangis lah, ceritanya nangis gitu mau melayani,
melayani, lebih sungguh kan gitu kan. Udah gitu nangis. Tiba-tiba Roh Kudus cuma ngingetin saya, I have chosen you since the beginning. Kita nggak tahu track kita kemana ke depan, tapi Tuhan selalu tahu. Waktu saya tiba-tiba dibawa tarik di momen itu juga, ke momen di mana saya waktu ditunjuk. Waktu ditunjuk itu Tuhan kayak gini, I have chosen you. Tapi kamu nggak pernah punya confidence untuk mengatakan yes. Banyak dari sini kita sebenarnya, banyak banget dari kita di tempat ini sebenarnya, God has chosen you. Tapi kita melimit diri kita melihat diri kita, I'm not there. It's not me, Lord. Dan itu yang aku alami. Ketika berjalan melayani Allah gak semudah itu. Kami mengawali pelayanan kami dari sebuah menara doa saja kok, bukan gereja. Tapi Tuhan kasih kami visi tentang recycle tadi, recycle place for all nation. Tempat daur ulang bagi segala bangsa, di mana Tuhan bicara di logonya recycle itu, ini hatiku, lalu panahnya ke bawah, kuberikan kepadamu, lalu panahnya ke samping, supaya engkau dapat melayani sesamamu, lalu panahnya ke atas, supaya mereka dapat kembali kepadaku. The simple things yang Tuhan mau bawa adalah gini, Tuhan akan pakai Anda sama saya semua, di tempat yang gak mungkin bagi kita, yang gak kelihatan sama mata kita, tapi Tuhan tahu bahwa God's plan itu pasti akan menjadi a big plan. Dan ternyata apa? Di momen itu aku melihat bahwa Tuhan bahwa akhirnya benar-benar Tuhan percayakan kami melayani jiwa-jiwa, berbagai macam berbeda jiwa-jiwa. Tapi ternyata kami juga diproses secara realita. Satu momen saya masih ingat, waktu kami bersungguh hati sama Tuhan, kami belajar menabur. Kan ingat kisahnya Abraham, kasih yang terbaik. Wah, memberi itu luar biasa. Saya masih ingat pertama kali kami membangun rumah doa itu. Saya pergi, saya kasih semuanya, tabungan saya kasih. Sampai istri saya telepon saya satu hari saya lagi di Indonesia untuk baptis, untuk ditabiskan jadi pendeta. Karena istri saya nggak nikahin saya jadi seorang pendeta. Saya adalah seorang pekerja, seorang pengusaha, walaupun kecil-kecilan, tapi saya berusaha, saya bekerja dengan baik. Dan apa yang terjadi saat itu? Waktu istri saya telepon saya seperti gini, hari ini harus punya bayaran. Kita harus bayar pertama sekolah anak karena dia mau masuk sekolah. Tapi kedua adalah apa? Kamu harus bayar gereja. Which one do you choose? Waktu dia katakan itu, saya tutup telepon, saya bilang gini, 5 minutes, I'll come back. Belum 5 menit dia telepon lagi. Karena saya lagi mikir, kalau saya jawab gereja, besok gak bisa pulang ke rumah. Kalau saya jawab anak, ini gimana gerejanya ya? Gitu kan. Tapi ternyata hari itu tiba-tiba istri saya belum 5 menit dia telepon balik. I know the answer, kata dia. Saya bayar gereja dulu semuanya. Tiba-tiba dia bilang gitu, oke. Dia tutup telepon, dia bayar gereja saat itu, dan hari yang sama tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Dia datang, orang itu buka pintu, dia cuma bilang ini, Bon, I don't know what. Jadi, di saat yang sama, waktu engkau mengambil keputusan dengan realitamu, secara spiritual sesuatu terjadi di tempat yang lain. Ternyata di saat yang bersama ketika istri saya transfer uang bayar buat gereja, Tuhan sedang mengirim satu orang lain buat ketuk pintu dan kembalikan apa yang dikirim. Dengan exact amount. Itu something yang sepertinya nggak mungkin, tapi saya sudah sering alami banget dalam kehidupan perjalanan saya. Saya bukan seorang peminta-minta, nggak ngarep-ngarep, nggak pernah minta-minta, please dong nih coverin semua. Tapi saya ngeliat bahwa Allah kita memang Allah yang bekerja dengan cara supranatural. Allah ngerti keadaan kita, oleh sebab itu ketika Abraham berjalan naik ke atas gunung bawa persembahan dia yang terbaik anaknya itu, dia nggak mau dibawa gunung dengan begitu banyak distraksi yang akan mengganggu dia untuk menyembelih anaknya sendiri. Dia mungkin bisa ditangkap orang, mungkin bisa dihakimi, dia dia bawa naik ke atas gunung yang tinggi karena di atas tempat itu cuma tinggal dia, yaitu persembahannya yang terbaik itu anaknya, belati yang dia punya, dan Tuhan. Tapi ternyata waktu dia lagi naik gunung di tempat ini, Tuhan sedang menaikkan satu ekor domba buat naik di other side. Mereka ketemu di satu titik di atas untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Hey, you know what? I know your heart. Tuhan cuma mau bilang gini, do not kill your dreams. Do not kill what is best in your life.
I don't want it. Aku nggak mau itu kok, kata Tuhan. I just want your heart. Satu waktu loh. Aku ngalamin pernah, Ezekiel, Olivier udah mulai gede dikit, kita jalan. Kita diajarin terus menabur, tapi tidak pernah kekurangan. Satu waktu benar-benar kami pass by McDonald's, can you imagine? McDonald's di tengah kayak tempat toko-toko gitu, pertokoan. Kami jalan bertiga satu malam, and then Olivier said like this, Papa, I want Filet office. Filet office itu harganya saat itu $9, saudara. Nggak sampai 15.000 saat itu dolarnya. Saya nggak bisa beliin loh. Padahal saya nabur buat orang. Padahal saya melayani sepenuh hati. Saya nggak cerita itu sebagai cerita kesedihan ya, enggak. Tapi tau nggak, setelah itu istri saya mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya cuma gini. Saya bangun tengah malam, dia bilang gini, saya mimpi saya buka kulkas, di kulkas itu isinya tuh cuma daging merah gitu loh. Terus maksudnya apa ya? Tapi from that dream, secara spiritual, dari hari itu sampai hari ini, aku nggak pernah sekalipun kekurangan. Aku nggak pernah sekalipun kekurangan. Mau harga naik kek, mau sekolah mahal kek, mau segala macam kek, kita selalu tetap bisa memberi, membantu, berbagi. Dari mana, gimana caranya? Karena secara realita selalu nggak mungkin. Tetapi ketika Spirit Allah bekerja di tempat yang lain, di momen yang sama kita tahu ada namanya divine moment. Di saat Allah melakukan satu pekerjaan yang besar dan disitulah dikatakan dengan mujizat Allah masih ada sampai hari ini. Jadi ketika kita sekarang hari ini punya sebuah kehidupan, ada yang namanya kehidupan yang beyond that life itself. Allah sedang mengerjakan sesuatu. Saya yakin Anda semua tahu bahwa suatu saat kita akan masuk ke dalam surga yang begitu indah, betul nggak? Tujuannya semua sama, ada tempat yang baik. Tapi kalau Anda nggak train dari hari ini, untuk bisa bekerja dengan roh Allah, bekerja dengan cara Allah bekerja, melihat mujizat terjadi, mulai memuliakan Allah dengan cara yang benar, bekerja dengan cara memberi yang terbaik. Bagaimana Anda mungkin bisa mengerjakan hal itu di dalam surga? Anda nggak akan pernah bisa menjadi seorang penyembah yang benar. Gimana cara Anda melemparkan mahkota Anda? Firman Tuhan katakan para tua-tua melemparkan mahkotanya, menyembah, merendahkan diri mereka kepada Allah. How can you do this gitu loh? Gimana caranya kita bisa lakukan itu kalau di dalam dunia aja itu menjadi satu hal yang paling berat. Karena memang secara daging is impossible, tapi enggak secara Allah. Itu saya Ezra. Itu that's the point di mana aku ngelihat bahwa ternyata ketika kita mengalami kehidupan yang di lowest point kehidupan kita ya, bukan artinya Allah meninggalkan Anda. Tuhan cuma membuktikan less of you and more of me. Waktu kita semakin berkurang, Allah semakin bertambah. I think itu essence life beyond life itu sih. Maksudnya ketika di dunia ini kita ngelihat kehidupan kita itu bukan untuk kitanya, tapi balik lagi kayak aku tadi bener-bener nangkep banget. Semua ini tuh possible karena sacrifice-nya Tuhan Yesus. Yes. Kayak yang tadi Kak Piar jelasin gitu, tubuh jiwa roh kita tuh nggak bisa dipisahkan. Tapi ketika manusia pertama kali berdosa, kita itu udah terceraikan sama Tuhan gitu kan. Iya. Dan kita hanya bisa kembali di titik ini sekarang, punya jalan kembali buat bisa bersatu sama Tuhan. Karena Yesus mati, karena sacrifice itu gitu. Dan aku rasa ketika Tuhan bilang, ya kalau kamu mau jadi muridku, pikul salibmu ikut aku gitu. Artinya aku rasa juga ada elemen kita belajar sacrifice itu di kehidupan kita sekarang untuk benar-benar ngelihat kehidupan yang full. Tuh, sacrifice kan pertama kali Tuhan Yesus lakukan itu, benar gak saudara? Tuhan Yesus lakukan itu sebagai contoh. Luar biasanya gini, saya percaya Anda sama saya ini bangga banget sama Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus gak ngomong doang, tapi dia melakukan. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen, orang percaya yang cuma ngomong tapi gak pernah melakukan? Bagaimana Anda bisa bilang Anda punya iman tapi Anda gak pernah berjalan dengan iman? Ada satu ayat yang biasanya dibagikan di dalam
Kalau ini perkabungan ya atau ibadah penghiburan nih, semua tahu lah biasanya ayat ini yaitu di dalam, saya bacakan dalam The Passion Translation, okay? Dalam John 11 verse 25 until 26, dikatakan, I am the resurrection and I am life eternal. Anyone who clings to me in faith, even though he dies, will live forever. And the one who lives by believing in me will never die. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, akulah kebangkitan dan akulah kehidupan kekal. Barang siapa berpegang teguh padaku dalam iman, meskipun ia mati, ia akan hidup selama-lamanya. Dan orang yang hidup dengan percaya padaku tidak akan pernah mati. Artinya apa? Saudara, meskipun Anda mati secara flash, secara pandangan dunia, secara orang bilang Anda gini, aduh lu kok sekarang gak punya apa-apa ya, kok lu dulu hebat ya, you are nothing now gitu. No. Saudara, yang terpenting itu bukan bagaimana opini publik terhadap Anda, tetapi opini Allah terhadap Anda itu lebih menentukan kehidupan Anda. Ketika Anda bisa mendapatkan atau mentautkan yang namanya pandangan Allah terus kepada Anda, saya jamin banget saudara yang kasih Tuhan bahwa apa dikatakan tadi bahwa dikatakan gini, dan orang-orang yang hidup dengan percaya padaku tidak akan pernah mati. Ternyata apapun juga yang bisa dipenuhi di dalam dunia ini, Anda bisa dapetin apa saja, ternyata banyak orang yang bisa tetap lose hope, lose faith, lose banyak hal. Tapi kalau Anda dapat sumbernya itu, sama seperti wanita yang mengalami pendarahan itu, dia tahu bahwa apa? Aku udah kemana? Dia sudah waste, dikatakan dia sudah menghabiskan begitu banyak yang dia punya hanya untuk dia sembuh. Tapi dia nggak bisa sembuh. Tapi ketika dia jamah ujung jubahnya saja, dia katakan padahal dia belum nyampe, dia katakan aku pasti sembuh. Anda bayangkan ini, oke? To go through the crowd. Pertama-tama adalah apa? Dia orang yang diasingkan. Orang nggak mau dia. Dia sudah mengalami pendarahan begitu lama. Rasakan ini. Seorang wanita, maaf saya katakan ini, pasti ada baunya, pasti ada nggak enaknya, pasti ada orang tahu dia gitu loh, dan bau darah itu nggak enak saudara yang kasih Tuhan. Dan Anda bayangkan dia harus melewati orang-orang itu, dan mungkin orang-orang itu jijik sama dia, orang-orang nggak mau dia, orang memandang rendah dia, tapi ternyata dari begitu banyak crowd di tempat itu, dia yang terima kesembuhan. Mati buat dunia, dipandang jelek buat dunia, nggak membanggakan buat dunia, bahkan ditolak, tapi tidak ditolak oleh Tuhan. Justru hari itu menjadi satu starter yang luar biasa buat dia. Dia bisa katakan apa? Buat orang aku sudah mati, tapi ternyata buat Tuhan, I have another chapter in life. There is a life beyond life. Wow, masih semangat. Masih loading ini. Masih loading. Mungkin aku rasa kita masih ada beberapa waktu. Aku pengen dengar sih 13 tahun KPR di Makau. Itu nggak pendek ya, itu kalau anak sekolah mungkin udah SMP gitu. Tapi aku pengen denger deh, di situ KPR 13 tahun ada gak sih cerita yang mungkin kayaknya unik atau represent tema life beyond life gitu, kayak tadi kan ngomongin juga tentang misi yang Tuhan kasih untuk recycle. Boleh dong share stories tentang teman-teman yang di sana? Salah satunya adalah aku udah ngurusin banyak orang meninggal dunia. Life is so short. Aku udah nutup peti banyak, mengirim orang banyak pulang ke Indonesia. Mereka pergi cari uang, pulang dalam peti. Yang bayar peti, ya mereka. Mereka pergi kerja bertahun-tahun di sana. Dapat uang banyak, kirim ke desa mereka. Bangun rumah, beli tanah, punya kebun, punya sawah, suaminya pergi sama yang lain. Banyak dari mereka kirim uang begitu banyak, mereka hidupi keluarganya, tulang punggung keluarga, hidupin anak, hidupin suami, bahkan ngidupin saudara, sepupu, sekolah tinggi semua, berhasil bisa bekerja. Waktu mereka tua dan mereka pulang, ternyata mereka nggak dibutuhkan. Yang mereka butuhkan adalah uangnya saja. Akhirnya mereka kembali kerja ke sana dalam usia tua. Saya ngelihat begitu banyak orang yang akhirnya melihat kehidupan mereka, 60 tahun, 70 tahun hidup mereka.
Kenapa mereka harus tetap bekerja dan gak menemukan kebahagiaan dalam kehidupan? Kenapa hidupnya penuh dengan tanda tanya dan pertanyaan? Waktu saya ngelihat itu semua, saya belajar satu hal. Kalau kita hari ini tidak bisa memaksimalkan kehidupan kita nggak ngelihat investasi yang terbaik yang Tuhan udah kasih sama kita. Yaitu iman percaya kita hari ini. Untuk kita bisa melewati kehidupan kita tidak gali lebih dalam lagi potensi dan kualitas yang Tuhan udah invest di dalam diri kita. Maka Anda hanya akan menjadi satu orang yang punya mimpi begitu besar buat jadi orang lain yang nggak akan jadi apa-apa. Saudara, banyak sekali di dalam dunia ini orang kadang-kadang ngelihat orang usaha apa, kita pengen usaha apa. Betul nggak? Tetapi orang pengen banget menjadi orang lain. Padahal Tuhan bilang nih, I have created you since the beginning, I have planned for you, dan aku percaya bahwa plannya Tuhan itu adalah plan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tuhan punya rancangan buat kita semua, tapi kenapa kita seringkali taruh diri kita outside of the plan? Kalau masuk di dalam plan, selalu banyak hal yang gak enak buat daging kita. Tapi secara spiritual, it will shape you, dan itu akan merubah Anda, dan justru akan membuat jadikan diri Anda itu berpikir dari pola pikir yang baru. Iya enggak? Dan aku ngelihat sendiri dalam perjalanan ini, akhirnya at the end of the day ya, di dalam perjalanan ini sendiri gitu, aku sudah mengalami hampir 3 kali kehilangan nyawaku. Aku ini diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu adalah ada 2 tipe diabetes. Jadi tipe diabetes tipe 1 dan tipe 2. Totally different dua-duanya. Tetapi tipe 1 diabetes itu adalah kerusakan fungsi pankreas. Jadi dia tidak lagi bisa menghasilkan insulin. Oleh sebab itu saya harus menggunakan secara manual dengan menggunakan injeksi. Dan untuk saya sendiri saya injeksi 4 kali selama 1 hari. Banyak orang bertanya sama saya, doa dong supaya kamu sembuh. Hey, mungkin kamu gak punya iman, makanya kamu belum bisa sembuh. Ayo dong Pierre, kalau kamu sembuh kan kamu jadi kesaksian besar. Saya gak butuh point of view orang. Saya cuma bilang dulu saya pengen banget sembuh dan saya yakin saya bisa sembuh sampai hari ini. Bukannya saya gak pernah percaya saya bisa sembuh. Tetapi itu bukan jadi masalah lagi buat saya. Karena menurut saya hari ini adalah hidup hari saya hari ini, di tengah saya juga harus suntik, no problem. Karena apakah hidup saya berharga atau enggak. Dibanding saya cuma enggak ngapa-ngapain, cuma mikirin sembuh, enggak sembuh, Tuhan gue jahat banget enggak sembuhin saya, buang waktu. Sementara waktu itu pendek. Saudara, pertama kali saya anfal dan masuk di rumah sakit saat itu, saya hampir kehilangan nyawa saya udah karena ketoasidosis. Jadi dia memblok pernafasan saya nggak bisa nafas, saya udah mau mati. Dan saya pikir itu hari terakhir saya. Waktu saat itu saya bukan satu orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan saya rasakan ketakutan yang luar biasa. Takut banget, takut sekali. Rasanya saya nggak ready buat sebuah kematian. Benar saudara, saya nggak ready. Apalagi pelan-pelan di dalam ruang ICU yang sama, sebelah saya meninggal, depan saya meninggal. Pelan-pelan satu-satu sering kasih Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau mati berikutnya. Tapi saya nggak tahu kapan waktu saya tiba-tiba saya ngeliat sebelah saya yang di sini keadaannya lebih baik dari saya, maka saya pikir mungkin next saya nih. Tapi ternyata hari itu Tuhan berkehendak beda dan Tuhan kasih saya kehidupan. Dari situ keluar dari rumah sakit saya ngelihat kehidupan sedikit berbeda. Tetapi itu tidak menghentikan saya untuk merubah kehidupan. Dan waktu berjalan saya ingat banget sampai tiba-tiba saya manggil keputusan untuk lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan dan untuk menyerahkan hidup lebih lagi dalam Tuhan, maka satu waktu lagi saya anfal lagi. Kali ini karena gula darah saya kerendahan saudara. Jadi saya faint out, tidak bisa bangun, akhirnya harus dibawa ambulans dalam waktu cepat ke dalam ICU. Dan di hari itu saya bisa melihat kehidupan saya yakin banget hari itu saya lewat, artinya saya meninggal. Di situ saya bisa ngelihat saya di dalam keadaan tidak sadar karena saya nggak tahu saya dibawa ke ambulans segala. Tapi saya ngelihat banget di momen itu saya cuma bisa ngelihat hidup saya. Saya bisa ngelihat hidup saya dari zaman saya kecil sampai saya sekarang dalam keadaan yang sangat cepat kayak di fast forward tuh. Anda kalau ngeliat video kan di fast forward kan cepet gitu. Tapi bedanya saya bisa ngelihat frame by frame. Saya bisa lihat kehidupan saya dari dulu sampai sekarang gitu satu-satu. Dan bedanya adalah apa? Kali ini saya ngerasain damai sejahtera. I feel peace. Aku bisa ngerasain peace yang dikatakan beyond understanding. Satu keadaan damai yang saya ngomong saat itu, saya ingat banget saya ngomong sama Tuhan di dalam keadaan gak sadar itu, saya bilang gini, I'm ready Lord. Taunya bangun.
Waktu bangun saya tahu berarti Tuhan give another chance. Mulailah saya belajar lagi tentang arti sebuah kehidupan itu ternyata gini. Kehidupan afterlife kita hari ini juga itu akan menjadi tempat yang paling indah dibanding kehidupan kita sekarang. Jadi kenapa kita nggak maksimalkan hidup kita sekarang? Kenapa kau nggak nikmati dengan baik, menjadi berkat dan setiap value di dalam hidup Anda maksimalkan dengan baik. Saudara, saya sampai mengalami yang ketiga kali. Dan ketiga kali juga sama. Saya bisa rasakan damai sejahtera yang begitu luar biasa. Dan Tuhan kasih kesempatan saya udah 3 kali. Jadi waktu saya ngelihat, saya ngurus ibadah penghiburan dan sebagainya orang yang kehilangan. Saya bilang, don't cry. There is a better place. Yang paling penting adalah today. Kalau Anda tidak bisa hidup, Anda memisahkan antara kehidupan Anda dengan spiritual Anda akan kalah dengan daging Anda. Definitely. Tapi kalau Anda mulai hidup di dalam tubuh, jiwa, dan roh, biarkan Roh Kudus memimpin kita. Justru Anda akan mengalami satu situasi yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. That's how God works. He's not working with your way, but He's working with His way. Amin. Nah saudara, aku ngelihat sampai sekarang, aku punya 3 orang anak itu mujizat semua. Anak yang pertama yang dikatakan tidak mungkin bisa punya anak, tapi Tuhan kasih anak yang sempurna. Anak kedua yang dikatakan akan lahir dengan keadaan tidak sempurna, tapi last minute ternyata dia lahir dengan sangat sempurna. Bahkan anak ketiga saya, seorang wanita kecil, cewek, perfect lahirnya, lucu juga kayak bapaknya. Dia sudah lahir, umur 3,5 tahun dalam keadaan yang perfect, tiba-tiba dokter vonis dia diabetes tipe 1 seperti saya. Dia harus diinjeksi, harus disuntik. Hati saya hancur sebagai manusia. Setiap teman-teman di dalam pelayanan, kebanyakan kami melayani anak-anak muda sebelumnya. Mereka message saya dari bangsa-bangsa ini katakan, Pastor atau Kak, are you okay? I said, I'm not okay. But I have my faith. Tiap hari saya lari di rumah sakit keliling gunung itu. Bukan karena saya mau olahraga saudara. Karena saya buang emosi saya. Saya buang setiap perasaan negatif yang saya punya. Karena saya masuk kamar mandi, saya nangis. Tapi di depan anak saya nggak bisa nangis. Keluar saya nangis, di depan istri saya nggak bisa nangis. Keluar saya rasanya saya kesel banget gitu loh. Saya tanya sama Tuhan gini loh, saya melayani Tuhan, saya berikan semuanya, tapi saya harus mengalami situasi yang gak gampang buat saya. Anak saya harus disuntik di umur 3,5 tahun. Tapi tiba-tiba apa saudara, waktu dia mau disuntik sama dokter, tiba-tiba anak saya ngomong gini sama saya, Papa umur 3,5 tahun, dia bilang gini, do I need to be injected like you? Dia bilang gitu. Pertanyaan simpel dari anak kecil, saya tanya, yes Efrata, you need to be injected like Papa. Terus dia katakan, it's okay Papa, if you can do it, I can do it. Waktu dia katakan itu, saya mulai berpikir, ini kayaknya anak 3,5 tahun gak ngomong kayak gini nih. Menurut saya, point of view saya, kan daging saya kan bekerja dan tapi spiritual saya juga bertanya-tanya gitu loh. Gak lama waktu dia disuntik dengan suntikan yang panjang itu, saya mau teteskan air mata, saya tahan sekali saudara yang kasih Tuhan. Tapi waktu dia diinjeksi di perutnya saat itu juga sama dokter, insulin yang pertama dimasukkan ke tubuhnya. Tiba-tiba dia teriak kepada saya sama Boni saat itu istri saya, dia katakan ini, Papa look at me, I am strong because my God is strong. Jadi saya tahu satu hal bahwa apa? Di balik kelemahan kita sebagai manusia, Tuhan sedang kerjakan sesuatu yang luar biasa. Sekarang Efrata punya ministrinya sendiri secara online. Dia banyak berkomunikasi lewat mamanya bantu dia banyak komunikasi dengan orang-orang yang membutuhkan. Mungkin karena dibagikan lewat Instagram, Efrata cek darah, suntik ya, you know that right? And she's a very cheerful girl, dia nggak pernah takut injek. Dan ternyata itu secara tidak langsung, secara spiritual itu transfer ke banyak orang. Dan Tuhan mau kerjakan sesuatu di kekurangan dagingnya Efrata. Efrata mungkin sepertinya buat dunia sakit loh nanti. Saya pikir manusia saya saat itu nanti one day Efrata masuk ICU, bakal mau mati lagi, mungkin mati muda, nanti komplikasi, nanti apa. Itu daging saya. Tapi spiritual way, Tuhan berikan kemenangan. Ternyata Efrata sekarang punya pelayanan lewat online-nya dia, justru lewat Instagram-nya dia. Banyak orang yang message DM, thank you Efrata for sharing the smile.
Thank you Efrata, now I know. Banyak orang ternyata udah gak punya faith kalau mereka punya sakit divonis sama dokter. Banyak anak-anak muda yang mungkin juga mengatakan, aku pikir Kak, aku gak akan punya jodoh one day, kenapa Kak aku punya sakit penyakit. Tapi dengan mereka ngeliat Efrata, I know that God provide something good for me. Jadi saya bisa katakan sama kita semua, bahwa kalau hari ini engkau sedang melewati masa kehidupanmu yang naik di satu sisi, Allah sedang kerjakan di dalam sisi yang lain. Kalau hari ini engkau sedang melihat dengan dagingmu banyak hal yang makin rasanya gak mungkin, engkau makin dikuliti, dikurangi. Lihat, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu di satu sisi yang lain. Your life today have another beyond life that God prepare for you. Tahukah Anda bahwa Dia pergi ke surga menyiapkan rumah bagi kita? Berarti ketika Anda sedang melakukan sesuatu di dunia saat ini, Tuhan lagi menyiapkan tempat yang terbaik buat kita juga di surga. Amin. So can you imagine kalau hari ini kita tahu bahwa our life is beautiful. It's a great life. Enjoy it. Be a blessing. Jadikan hidupmu mengenali engkau punya Allah yang besar. Dia gak pernah lupa sama kita. Dia gak pernah ninggalkan kita. Dan cerita kesedihan kita hari ini, itu hanya akan menjadi sebuah cerita kemenangan pada akhirnya. Semoga kita bisa nangkap satu hal yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan sama Anda malam hari ini. Face your fear. Hadapi ketakutan Anda. Hadapi ekonomi Anda. Hadapi sakit penyakit Anda. Hadapi setiap kegagalan Anda. Karena mungkin itu semua adalah momen Tuhan merirut Anda kepada jalurnya Dia. Karena justru di balik setiap proses kehidupan kita, Allah sedang melakukan satu kuasa yang luar biasa. The greatest thing shall happen to those who wait upon the Lord. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saudara, sebelum kita tutup kali malam ini, nanti Ezra tutup sama kita, mungkin dia mau sampaikan sesuatu yang masih ada lagi yang lain. Boleh gak keberatan gak kita worship Tuhan yuk sebentar yuk? Kita bangkit berdiri. Kita nyatakan kebesaran Tuhan malam hari ini. Haleluya. Makasih Tuhan. Thank you Holy Spirit. Ayo Kak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik buat kami Tuhan. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Katakan for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Saudara, kalau Anda katakan sama Tuhan hari ini, Tuhan, Engkau tuh Allah yang sebesar apa sih sebenarnya? Pernahkah Anda bayangkan bahwa He is greater than life itself? Dia lebih besar daripada sebuah kehidupan.
Bahkan ketika kematian dihadapi saat itu dikatakan dia bangkit dari kematian. Dia Allah yang hidup. Oleh sebab itu dikatakan firman Tuhan, ketika Tuhan datang kepada kita, Dia memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Buat mata kita nggak mungkin, tapi buat Allah mungkin. Buat daging kita banyak pertanyaan, but not with your spirit. Saya yakin hari ini Roh Kudus biarkan Kau bekerja saat ini Tuhan. Oh Rabakana Maya Rabasyaka Rabakana. Kami percaya dengan kuasa-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Oh Rabakana Maya Rabasyana Nadu. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh, for you are great. Oh, sebab Kau besar Tuhan. Oh, terima kasih. There is no one else like you. For you are great. Sebab Kau Tuhan. Oh, Rabakana Maya Rabasyaka. Oh, Rabakana Maya Rabasyaka Rabaka. There is no one else like you. Katakan saat ini, sebab Kau besar. Oh, yes Lord. Terima kasih. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu, oh ya Tuhan, seperti kasih Tuhan. Oh Rabakana Maya Rabaya Rabaya. Oh Rabakana Maya Rabaya Rabaya. Oh Ramasya Rabaya 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 Rabaya. Terima kasih. Oh Ramasya Ramasya Rabaya. For you are great. You do miracles so great, and there is no one else like you. There is no one else like you, for you are great.
Bilang sama Tuhan malam hari ini. Nyatakan kebesaran Dia. Oh, He's amazing God. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yes. Thank you, Lord. Saudara kasih waktu sebentar ya. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Let you rain down. Let your spirit flow, Holy Spirit rain. Oh, Rabashaka Rabasana. Sekali lagi katakan sama Tuhan, kita minta Holy Spirit. Holy Spirit. Oh, Holy Spirit rain. Thank you, Jesus. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me
Tuhan. Come Holy Spirit. Rabakalabaya Rama. Malam hari ini Tuhan, jangan biarkan kami keluar dari tempat ini begitu saja, tapi biarkan hadirat-Mu Tuhan, Roh Allah yang kudus, Your Spirit Lord, yang overflow di setiap kami Tuhan, supaya kami bisa melihat arti kehidupan kami yang spesial ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami claim back kembali Tuhan kehidupan kami yang hilang, hari-hari yang hilang, hari-hari yang dicuri Tuhan. Kami claim back kembali malam hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami perkatakan kemenangan, kami perkatakan kelipat gandaan Tuhan. Kami perkatakan kedamaian, kami perkatakan sukacita, kami perkatakan kelepasan, kami perkatakan kebangkitan kembali di dalam nama Yesus. Oh, nama-Mu penuh kuasa Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, urapi kami semua Tuhan, supaya di dalam kehidupan ini kami dapat melihat Allah bekerja untuk membawa setiap kebaikan di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami adalah hidup yang sudah ada dalam rancangan-Mu. Thank you for making us special Lord. Terima kasih kalau kami bisa menjadi biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu buat hari ini. Kau nyatakan buat kami semua anak-anak Tuhan. Kami mau kembalikan segala pujian hanya untuk Engkau saja Tuhan Yesus. Segala hormat, segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.